Oke sahabat hipnotis semuanya, kita berjumpa lagi. Sesuai janji saya tadi pagi sama teman saya akan membagikan ilmu saya, yaitu tentang kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran dan persepsi ya. Ada sebuah cerita, ada karya di situ diceritakan ada pabrik es yang begitu luas dan begitu besar, dan salah satu karyawannya ketinggalan di dalam, jadi terkunci dia itu lagi beres-beres, pas sama temannya itu dikunci dari luar. Akhirnya yang terkunci di dalam, yaitu segitu luasnya di pabrik es tersebut, dia berpikir begini, wah, saya ini akan mati karena semakin lama, jadi dabreh ya, kalau bahasa Sunda itu banyak belepotan juga nih bahasanya ya, harap dimaklum. Jadi begini ya, jadi dia berpikir semakin semakin lama dia semakin membeku gitu, akhirnya pikiran dia itu akan mati. Lalu dia menulis di dinding dengan kata-kata seperti ini, semakin lama tubuhku semakin menggigil, semakin lama tubuhku semakin kedinginan, semakin lama darah-darahku semakin membeku, dan semakin lama tubuhku semakin lemas, otot-ototku semakin lemas, darahku semakin membeku, dan sebentar lagi tubuhku mungkin akan mengeras seperti batu, akan mengeras seperti batu es. Sebentar lagi nyawaku akan melayang, dan sebentar lagi aku akan mati. Dia menulis di dinding seperti itu. Pas paginya temannya membuka kunci tersebut. Akhirnya ada temannya yang tergeletak di sana. Dia mati, dan di dindingnya itu ada tulisan. Padahal itu mesin esnya itu mati gitu. Kenapa dia bisa meninggal? Kok ini kan mesin esnya juga mati? Karena pikiran dia, kekuatan dia, imajinasi dia, persepsi dia menyangkanya hidup. Nah, seperti itu yang dinamakan keyakinan atau kekuatan pikiran. Ada juga suatu kelompok atau juga satu keluarga, satu bis, satu mobil. Di situ lagi membutuhkan makanan, ternyata di pinggir jalan ada tukang roti. Lalu tukang roti itu diboronglah semua roti-roti tersebut, dimakanlah oleh satu bis, dan ada beberapa sisa makanan tersebut atau sisa roti tersebut. Di situ ada lewat anjing, dikasihkan ke anjing roti sebagian, itu dikasihkan ke anjing rotinya. Pas satu hari kemudian itu mendengar ada anjing yang mati. Akhirnya dia, maksudnya bukan satu hari kemudian, mungkin beberapa waktu gitu. Akhirnya mereka melihatnya bahwa anjing itu yang tadinya dikasih roti. Setelah melihat anjingnya mati, orang-orang di situ asalnya ada satu orang cuma begini, wah, anjing itu mati tadi gara-gara kita yang ngasih roti gitu. Akhirnya setelah melihat dan mendengar anjing itu mati, semua satu bis itu muntah-muntah. Bahkan ada yang sakit perut, ada yang pusing, ada yang macam-macam, lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, satu hari kemudian ada yang nanya, itu anjing kenapa mati? Kata yang melihatnya, itu kemarin anjing ketabrak mobil. Ya. Lalu si yang sakit itu, dia mendengar, kok itu berarti bukan kena roti ya, bukan makan roti itu ya, berarti itu si anjing mati karena ketabrak mobil. Akhirnya si orang-orang tersebut yang asalnya muntah-muntah dan juga ke rumah sakit dengan seketika sembuh kembali. Itulah kekuatan keyakinan. Ada lagi ini berhubungan dengan spiritual.
Dulu saya ada 5 orang, saya, paman saya, berikut saudara-saudara saya, ada juga beberapa teman saya itu waktu itu 6 orang ya, 7 sama supir waktu itu. Saya berangkat ke Madura. Waktu itu kita itu jarah atau tawasul ke makom-makom para wali. Di situ kita mampir di suatu pesantren namanya pesantren Akidah Nyai Akidah Usmuni. Di situ kita ditanya, Anda mau bersedekahlah ke pesantren ini? Ada yang bersedekah, ada yang tidak. Semuanya bertanya, Nyi, gitu di sana kan Nyai, gitu, Nyi, gimana nih, kalau ini orang berlima, nah ya yang itu belum masuk ya, yang satu nunggu di mobil, yang satu di luar, itu orang berlima. Ini begini, kami ini datang ke sini pengen didoakan, pengen diberkahi, pengen mencari keberkahan, pengen usaha lancar. Anda bersedekah berapa? Lalu saya tanyakan, emang harus berapa? Ya itu tergantung Anda maunya berapa gitu. Ada eh, beberapa katanya gitu. Ada beberapa ajimat dan juga energi yang itu dibayarnya dengan sedekah. Oh iya, mengertilah saya. Terus dia kembali nggak memaksa, dia berapa aja. Cuman gini, yang pertama yang ngasih 500.000, yang kedua waktu itu 1 juta, yang ketiga 1.500.000, yang keempat 5 juta, yang kelima 10 juta. Pas ya itu pulang. 1 bulan kemudian yang 10 juta dia udah beli mobil. Yang 5 juta dia beli motor cash. Yang 1.500.000 dia cuma bisa motor kredit. Yang 500.000 asalnya nganggur, dia jadi tukang dagang. Nah, disitulah kekuatan-kekuatan pikiran dan kekuatan-kekuatan sedekah. Ada lagi waktu itu, ada bersama guru saya, guru spiritual. Kita berangkat ke Banten, ke Abah Haji Bayunuddin, Cikaung, Banten, Comas. Itu puterna Abah Haji Mahmud, dulu penasehat negara di waktu zaman Pak Harto ya. Dia bertanya, Pak Kiai, gimana kami supaya lancar usahanya? Ada di situ mau puasa. Terus berapa lama itu puasa? Paling sedikit yang pertama 12 hari. Lalu setelah 12 hari Anda 40 hari di sini itikaf di masjid. Yang ketiga 3 tahun. Mendengar 3 tahun itu, saat itu saya merinding ya. Wah, saya harus tinggal di sini 3 tahun gimana nih? Anak istri saya kelaparan ya di rumah. Terus saya bertanya, apakah ini bisa dibeli dengan uang atau digantikan dengan uang? Bisa. Yang pertama, Anda harus menyediakan uang 3 juta. Tingkat kedua, Anda harus menyediakan uang 8 juta. Yang tingkat ketiga, Anda harus menyediakan uang 12 juta katanya. Nah, dari yang seseorang itu karena duitnya gak ada waktu itu, dia ngasih 1.500.000, padahal dia minta 5 juta, dia dikasih 1.500.000. Terus yang kedua dia kasih 5 juta. Yang ketiga dia ngasih 8 juta. Yang keempat yang disuruh katanya 12 juta, dia malah ngasih 15 juta. Beberapa tahun kemudian yang ngasih 1.500.000, dia secara spiritualnya dari kampungnya Cembiroko ya. Di kampungnya dia itu jadi tukang ojek, tapi dia lumayan laku. Terus yang ngasih 3 juta waktu itu dia jadi pedagang, tapi warungnya cukup lumayan. Yang ngasih 5 juta dia itu udah bawa mobil. Yang tadi yang tingkat tinggi yang disuruh 12 juta, malahan dia udah bikin toko, punya mobil, beli sawah tiap tahun. Semuanya sama, gak ada yang dibeda-bedakan, amalannya, terus wiridnya, semuanya sama, disuruhnya apapun itu sama. Nah, di situ saya belajar. Terus saya begini tanyain waktu itu, Bah, kenapa ini dibeda-beda? Saya ini ngomong,
di saat Anda membahagiakan seorang guru, maka Allah atau Sang Pencipta alam akan membahagiakan Anda. Di saat Anda memberikan sesuatu yang berharga kepada sang guru, maka alam semesta ini akan menjunjungkan harkat martabat Anda kepada yang lebih tinggi. Dia berkata seperti itu. Jadi makanya kata guru saya Romo Dewa, semakin dia dicaci, semakin dia dimaki, semakin dia dihinakan, semakin dia direndahkan, maka alam semesta ini akan semakin menjunjungkan harkat martabat mereka. Nah, seperti itulah. Inilah kekuatan pikiran, dan inilah kekuatan persepsi, dan inilah kekuatan mantra dan doa. Mungkin ya baik dan buruknya kembali lagi kepada Anda. Ada beberapa mungkin kepercayaan dari dulu yang turun temurun mungkin seperti itu, atau mungkin juga itu karena persepsi saya. Baik dan buruk itu tidak ada yang tahu, percaya atau tidaknya itu tergantung Anda. Ini saya